Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah nanti kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai hampir sampai di detik-detik terakhir ya pada program Guru Penggerak ini, dan penampilan individu yang ke-6 ini adalah penampilan individu yang terakhir pada program ini. Kemudian selawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak pada hari ini alhamdulillah sehat ya Bapak. Walaupun hari libur di bulan puasa, mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak mengurangi arti ya tetap semangat dalam melaksanakan program dari Guru Penggerak ini. Nah, sebelum kita masuk kepada diskusi selanjutnya, itu terlebih dahulu tema pendampingan kita hari ini itu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Kemudian fokus pendampingannya yang pertama itu persiapan panduan hasil belajar, kemudian pengumpulan survei itu umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian itu refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Kemudian dampak pada diri guru dan murid yang terjadi selama 6 bulan ini. Kemudian itu penilaian penyertaan aset. Apakah tujuan program ini sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Terakhir itu refleksi dan dokumentasi penyertaan aset secara kolaboratif. Nah, baiklah mengerti, boleh sebelumnya silakan dimengerti refleksi tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan setelah ini. Ya baik, terima kasih Bunda Rida yang kembali kita bertemu di pendampingan individu 6 ini, dan ini merupakan pendampingan terakhir di program Guru Penggerak angkatan 6. Sebelumnya Bu Rida terkait tentang pembelajaran yang telah diterapkan 1 bulan terakhir ini berkaitan juga dengan modul yang dipelajari pada modul 3, itu lebih ke arah kepemimpinan dan bagaimana mengembangkan aset yang ada di sekolah, kemudian bagaimana menciptakan program yang berpihak kepada siswa. Dan dalam proses pembelajaran modul ini juga kami coba untuk menerapkannya, di mana kita mempersiapkan siswa yang bisa menjadi student agency atau menjadi pemimpin di dalam pembelajarannya sendiri. Dan itu kami coba dengan mempraktekkannya dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran di kelas maupun dengan melakukan pembelajaran kolaborasi dengan guru lainnya. Dan salah satu yang diterapkan itu adalah dengan meminta suara atau pendapat dari peserta didik, bagaimana proses pembelajaran yang mereka sukai, kemudian bagaimana menentukan tujuan pembelajaran itu yang benar-benar berpihak kepada mereka, kemudian juga dengan menerapkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan pilihan, yaitu dengan metode choice atau pilihan. Dan materi ini sudah berusaha diterapkan pada pembelajaran di kelas, terutama kemarin adalah pembelajaran kolaborasi dengan guru lainnya, itu juga sudah diterapkan. Bagaimana pada tahap awal itu kita mencoba musyawarah dengan siswa dan memancing pendapat dari siswa bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan untuk materi itu. Dan itu alhamdulillah Bunda dapat berjalan dengan baik dan siswa merasa bahwa mereka dihargai, kemudian kebutuhan belajar mereka terpenuhi.
mungkin itu yang diterapkan di modul 3 ini terkait pembelajaran dengan siswa. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti kemarin sebelum masuk materi baru ya. Iya, sebelum materi baru kebetulan kemarin ada materi tentang siklus air Bunda. Jadi mencoba kepada siswa, materi kita adalah percobaan tentang siklus air, bagaimana praktek atau bentuk hasil karya yang mereka inginkan. Iya, seperti apa ya? Nah, seperti apa? Alhamdulillah ya Bu, nanti luar biasa sekali terbaik yang mau coba lakukan. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi ya nanti, dan teman-teman yang lain juga tergerak untuk mencoba juga menerapkan di kelasnya masing-masing. Nah baik, nanti kita masuk kepada refleksi hasil survei. Kemarin Monopi sudah bagikan ya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah 5 orang siswa dan 5 orang rekan guru. Boleh sedikit Bu Noti ceritakan bagaimana nih menurut Bu Noti responden yang telah dibuat oleh kepala sekolah, rekan sejawat dan murid kemarin. Baik, yang pertama Bunda mungkin kepada responden siswa. Iya. Nah, di siswa ini 5 orang siswa dilakukan survei dan dilihat dari hasil yang dibuat oleh peserta didik itu untuk program pembelajaran yang berpihak kepada mereka secara umum itu berada di poin 4 atau sudah selalu atau komitmen untuk dilaksanakan Bunda. Tapi ada di bagian 121 yaitu ibu bapak guru pernah mengajar kelas bersama guru kelas lain. Itu memang jarang dilakukan Bunda, ada 1-2 kali dilakukan kemarin tapi belum sering atau belum selalu. Dan itu memang diakui belum terlaksana karena tidak semua materi itu bisa digabungkan pembelajarannya dengan guru kelas lain. Kemudian ada 1 poin yaitu dalam hal kolaborasi dengan orang tua, itu mendatangkan orang tua untuk mengajar di kelas. Dan itu kemarin baru sekali Bunda, tapi secara umum dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tidak di kelas. Pada saat kita pembuatan subbuah waktu itu Bunda, itu memang wali murid yang memberikan bagaimana caranya. Ada tapi di poin jarang Bunda. Jarang, paling dalam 1 semester itu 1 atau 2 kali Bunda. Kemudian ada poin lagi yaitu orang luar mengajar di kelas seperti narasumber, mendatangkan narasumber itu juga masih jarang, baru terlaksana 1 atau 2 kali dalam semester. Kemudian pada poin Bu Guru sering ikut pelatihan, itu memang ditentang oleh siswa itu udah memang iya gitu kan, karena dalam semester kemarin itu memang sering melakukan pelatihan keluar, tapi insya Allah sering ditinggal, tapi insya Allah mereka tidak dirugikan Bunda, diganti dengan hari yang lainnya. Dan yang belum juga baru 1 kali terlaksana, setiap 1 kali semester ada rapat orang tua di kelas. Dan itu diadakan biasanya pada saat menerima rapor saja Bunda. Belum rutin dilakukan. Itu secara umum dari siswa. Kemudian dari teman sejawat secara umum berada di poin konsisten dilakukan, ada juga yang sering dilakukan. Artinya di sini adalah program itu sudah terlaksana, sudah ada jadwalnya, tapi kadang-kadang terkendala dengan berbagai program sekolah yang berdempetan gitu. Nah, jadi belum konsisten dilakukan. Dan seperti contohnya adalah dalam hal kawan sejawat melakukan proses pembelajaran, berbagi itu baru sekitar 1 atau 2 orang guru lah yang dicoba dilakukan Bunda, karena ya memang itu karena materi yang padat, kemudian teman juga punya kesibukan yang luar biasa gitu Bunda, jadi belum secara terjadwal dilakukan, tetapi sudah dilakukan gitu. Itu yang kalau dari rekan guru.
Dan rekan guru juga menyampaikan bahwa segala perilaku inovatif yang telah dilakukan selama ini untuk pengembangan karakter sekolah itu mohon tetap terus dilaksanakan. Kemudian perilaku yang perlu mulai dilakukan adalah tetap berbagi praktik baik selama kepala sekolah. Secara umum juga berada pada poin 4 dan ada satu atau dua poin yang berada di poin 3, yaitu contohnya adalah CGP mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi proses belajar. Dan kemarin dilakukan itu baru 1 orang guru pada saat baru mulai observasi yang itu benda yang pembelajaran berdiferensiasi, dan yang lainnya sudah berada di poin 4, hanya itu yang ditulis oleh kepala sekolah. Umpan baik dari kepala sekolah bahwa secara umum CGP sudah menguasai kompetensi guru penggerak, terutama dalam hal berpartisipasi aktif dalam jejaring organisasi yang relevan dan merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang perlu terus dilanjutkan adalah pengembangan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang mulai perlu dilakukan adalah mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi proses belajar mengajar. Jadi saling mengunjungi kelas, kemudian memberikan refleksi dan umpan balik. Jadi dari seperti tadi ada beberapa poin. Tapi pertama tadi kolaborasi dengan orang tua ya, sepertinya ini sudah dilaksanakan, tapi kata Bu Novi ini masih kategorinya jarang, belum konsisten ya dilakukan. Nah kemudian di sini berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Nah kemudian itu supervisi akademik, supervisi silang ya, antar kelas. Nah dari 3 hal permasalahan ini menurut Bu Novi bagaimana nanti ke depannya rencana tindak lanjut yang akan Bu Novi lakukan? Baik, untuk rencana tindak lanjutnya Bunda, dari poin-poin yang mungkin masih berada di poin 3 ini akan segera dilakukan programnya ke depan, disusun sedemikian rupa Bunda sehingga memang betul-betul terlaksana dan juga berdampak bagi rekan guru dan murid tentunya. Dan ini nanti akan kami buatkan juga di komunitas praktisi sehingga nanti jadwal itu memang sudah terprogram dengan baik, dan nanti juga mungkin akan disesuaikan dengan supervisi dari kepala sekolah. Jadi ada kepala sekolah melakukan supervisi dan juga refleksi dan umpan balik dari teman guru yang melakukan proses pembelajaran ini juga didapatkan. Mungkin itu akan segera dibuatkan program yang terjadwal. Kemudian kalau seandainya program tersebut bentrok dengan berbagai kegiatan, mungkin akan diganti dengan hari yang lain. Tapi betul-betul terlaksana, insya Allah ke depannya gitu. Jadi nanti ini komitmennya membuat program ya Bu Novi. Kemudian ini akan diaktifkan lagi komunitas praktisinya ya. Setelah Lebaran insya Allah akan segera dilaksanakan. Ya mudah-mudahan ini akan terlaksana ya Bu Novi. Nah kalau menurut Bu Novi ini siapa saja nih yang terlibat untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bu Novi miliki? Baik, yang pertama tentu dalam peningkatan tentu dari dalam diri saya sendiri gitu ya Bunda ya, dan itu merupakan sebuah semangat yang harus datang dari dalam diri gitu. Kemudian juga penting di sini adalah kolaborasi tentunya dengan kepala sekolah dan rekan guru lainnya, dan juga siswa serta orang tua. Yang terpenting di sini kalau saya menelaah Bunda bahwa memang perlu kolaborasi antara kepala sekolah dengan rekan guru, terutama pada program-program yang dibuat, yang mana program tersebut tentu nanti akan berdampak ke siswa, apalagi kalau program tersebut adalah mencakup dari seluruh siswa gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru. Jadi memang pihak yang terlibat itu yang pertama adalah diri sendiri, kemudian kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan orang tua. Siswa ya. Memang harus kita rencanakan ini dari awal ya.
betul. Mudah-mudahan ya Bu Novi kedepannya dengan adanya pendampingan individu yang keenam ini, program di sekolah kita ini akan lebih baik lagi dan bisa terlaksana dengan baik. Baiklah, sekarang kita masuk kepada perubahan dalam pembelajaran Bu Novi ya. Nah, di sini kan lebih kurang sudah 6 bulan ya Bu Novi kita belajar menjalani pendidikan guru penggerak ini. Nah, tentunya banyak perubahan yang Bu Novi rasakan. Ini yang berkaitan dengan kompetensi kita sebagai guru. Boleh Bu Novi ceritakan? Ya, kalau berbicara 6 bulan terakhir selama saya mengikuti program guru penggerak, itu memang banyak perubahan yang telah dilakukan. Terutama adalah perubahan mindset kita sebagai guru yang betul-betul dilaksanakan berpihak kepada siswa. Yang pertama, perubahan yang terjadi mungkin adalah bagaimana reaksi kita ke siswa gitu. Yang selama ini mungkin menganggap bahwa guru itu adalah yang ditakutkan oleh siswa, tetapi saat ini kita setelah menjadi guru penggerak ini menganggap bahwa siswa itu adalah sekutu kita, teman kita, dan mereka juga bagian dari yang akan menentukan di kelas tersebut, baik dalam menentukan kesepakatan kelas, baik dalam menentukan proses pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan, baik dalam melaksanakan program-program baru yang berdampak kepada mereka. Dan itu satu hal yang berubah. Mungkin sebelumnya bahwa yang menentukan itu adalah guru, tetapi sekarang tidak lagi melibatkan siswa, dan semuanya juga harus melakukan proses pembelajaran itu yang berpihak kepada mereka. Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua adalah bahwa sebagai seorang guru itu kita harus melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan mereka, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan di sana juga dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional yang selama ini mungkin pembelajaran monoton, hanya dilakukan dengan sedikit ice breaking mungkin, tapi pada saat sekarang proses pembelajaran itu harus menyenangkan mulai dari awal hingga akhirnya, dan itu bisa dipadukan dengan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dan sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, kita sebagai guru juga harus tahu dulu profil dari mereka, sehingga pembelajaran seperti apa yang cocok untuk mereka. Baik, kita harus mengetahui dulu adalah mereka itu adalah anak-anak kinestetik atau anak-anak audio atau anak visual, dan itu sudah dilakukan, sudah dibuat pemetaannya, dan saat ini sudah mulai mengetahui bahwa di dalam satu kelas itu kebetulan 30 siswa, itu sudah tahu mana anak-anak yang memang menyukai kinestetik, audio, dan visual, dan itu juga diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Itu yang berubah mungkin Bunda, dan juga sudah mencoba pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar, jadi belajar tidak hanya di kelas saja, tapi juga memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Kan aset-aset yang di sekolah ya. Misalnya dengan kegiatan outing class atau dengan kegiatan mengunjungi seperti geopark. Tapi sudah memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, ya. Nah, kemudian kalau pada diri murid sendiri nih, mana menurut Bu Novi perubahan-perubahan yang terjadi? Kalau pada murid sendiri terlihat bahwa murid itu sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan terlihat sekali bahwa tidak ada lagi murid itu yang tidak tertarik dalam proses pembelajaran Bunda. Kenapa? Karena kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi. Ada siswa yang mungkin tidak menyukai belajar di luar, dia hanya cenderung sendiri, tapi sudah dipenuhi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah,
apa saja nih hal yang membuat perjalanan Bu Novi selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang cukup memuaskan? Perjalanannya yang pertama adalah dapat pengalaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Bunda baik dengan melakukan proses pembelajaran mengeksplorasi konsep sendiri melalui modul, dan juga adanya kolaborasi dengan rekan sejawat pada ruang kolaborasi. Dan itu memang menambah ilmu dan pengalaman luar biasa, karena teman-teman yang lain itu juga punya kelebihan yang bisa kita kolaborasikan. Ada program-program dari mereka yang mungkin juga bisa kita atenkan di sekolah. Dan semua itu mengubah paradigma kita sebagai guru, bahwa dalam menjadi seorang guru itu jangan lagi menjadi guru yang konvensional, tapi harus berbagi haruslah menjadi guru yang selalu belajar dengan siapa saja dan selalu melakukan kolaborasi. Mungkin itu yang berubah Bunda, jadi banyak ilmu, banyak pengalaman yang didapatkan, dan juga adanya proses pendampingan dari Bapak Fasilitator dan Bunda sebagai pendamping. Banyak pengalaman yang didapatkan untuk kedepannya. Nah, dari perjalanan pendidikan guru penggerak, apa yang menantang menurut Anda? Yang menantang adalah dalam proses mengajak rekan sejawat, mungkin Bunda, untuk ikut berpartisipasi dalam program kita ini, karena masih kalau dilihat itu dari rekan-rekan guru itu masih belum mendalami pentingnya dari guru penggerak ini. Jadi ketika ada kolaborasi, misalnya rapat atau diskusi, atau meminta mereka untuk menjadi guru model dalam pantauan kita, itu memang ada sedikit tantangan, karena harus mencari waktu yang tepat dari mereka, kemudian juga harus menentukan jadwal yang tepat, karena memang dengan kesibukan sekolah yang luar biasa, jadi harus mencari waktu yang tepat untuk melakukan diskusi dan mengajak mereka untuk menjadi guru model dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Novi ya. Mudah-mudahan semua teman-teman kita yang mengikuti program ini merasa puas ya Bu Novi, sama dengan yang Bu Novi rasakan. Banyak teman guru nanti yang lulus Bunda, jadi pembelajaran yang berpihak ke siswa itu benar-benar dirasakan. Dan ini juga menjadi motivasi bagi teman-teman guru yang lain, karena memang ini masih ada kesempatan satu kali lagi ya, satu angkatan lagi ya. Mudah-mudahan berlanjut sampai 11-12 nanti ya, tapi kalau memang tidak, kesempatan itu masih ada gitu. Mudah-mudahan ibu yang lain juga akan mencoba mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Nah, baiklah Bu Novi, selanjutnya kita masuk kepada pemetaan aset ya Bu Novi. Kemarin sudah dilakukan Bu Novi? Sudah dilakukan diskusi pemetaan aset bersama seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, dan beberapa orang siswa. Dan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Maret 2023 kemarin di ruang kepala sekolah. Nah ini kemarin nih bagaimana prosesnya nih kemarin dalam identifikasi sumber daya? Ya, dalam proses identifikasi kemarin itu kita melakukan rapat itu Bunda, dalam artian adalah menampung aspirasi dari siswa dan orang tua juga dari rekan guru. Itu kita petakan dalam 7 poin aset yang ada di SDN 13 Maro, yaitu manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan alam, budaya, agama, finansial. Nah, dalam tahap awal kemarin memang saya selaku CGP itu menjelaskan terlebih dahulu aset-aset apa saja yang bisa kita kembangkan ke depannya. Dan kemudian kita melakukan brainstorming Bunda, yaitu dengan membuat 7 poin ini pada kertas koran yang telah disiapkan, kemudian juga menyediakan kertas memo warna-warni.
Dan dari poin 7 itu kita kasih merek manusia sampai ke finansial. Nah, kemudian kita identifikasi satu-satu. Dari manusia apa saja aset yang ada, kemudian dari sosial apa sampai ke finansial, dan itu ditempel pada kertas suara yang telah disediakan, skema yang telah disediakan. Kemudian dari sana nanti kita akan mendiskusikan poin-poin mana yang selama ini telah terlaksana, poin mana yang belum terlaksana, sehingga ada beberapa yang belum komitmen untuk terlaksana selama ini Bunda, dari identifikasi yang dilakukan. Tapi secara umum ada ide atau program dari baik dari siswa atau dari rekan guru yang selama ini mungkin belum teridentifikasi dengan baik Bunda, jadi belum terlaksana. Tapi secara umum identifikasi aset di SDN 13 Muaro sudah bisa dikatakan baik Bunda, karena alhamdulillah kami punya sekolah yang baik dari segi fisik, dari segi sosial, dan kerjasama dengan komite itu juga sudah terlaksana dengan baik selama ini. Nah, Bu Novi itu dari aset yang telah dipetakan kemarin ada yang baru tidak? Kalau untuk yang baru itu dalam hal pelaksanaan sosial mungkin Bunda yang ada beberapa yang belum terlaksana, seperti contohnya kolaborasi dengan beberapa klub olahraga itu belum berjalan dengan baik. Contohnya ada klub renang yang ada di Muaro itu yang masuk ke sana itu baru orang tua saja, belum ada MOU dengan sekolah. Belum dari orang tua, itu ekstrakurikuler yang tersendiri. Iya, baru orang tua saja. Gitu. Kan memang sebaiknya juga sekolah juga membuat MOU gitu Bunda. Kemudian juga dengan instansi terkait kita sudah kerjasama tapi belum terlaksana dengan baik. Contohnya kemarin kami merencanakan itu nanti kita akan melakukan belajar di LP Bunda, itu yang belum di lapas. Di lapas. Dan kemarin diusulkan juga kepada kawan-kawan guru menerimanya, bahkan memberi apresiasi. Memang sebaiknya siswa kita diajak ke sana biar mereka tahu juga gitu untuk penerapan moralnya gitu. Itu yang belum terlaksana. Kemudian ada juga yang selama ini Bunda, dulu ketika kami Adiwiyata Nasional, sekolah Adiwiyata Nasional itu dari finansial kami pernah mendapatkan pemasukan dari pengolahan bank sampah Bunda, kemudian pengolahan dari pupuk kompos, dan selama pandemi tidak terlaksana lagi hingga sekarang belum terlaksana kembali. Padahal dulu termasuk pemasukan yang banyak untuk sekolah dari pembuatan pupuk kompos ini. Alat dan tempat masih ada sampai sekarang, tapi operasinya belum berjalan. Belum dimanfaatkan lagi ya. Itu terputus. Ya, terputus, dan rencana akan diberdayakan. Oke. Selama ini diskusi kemarin nanti bersama rekan guru, kepala sekolah dan orang tua semuanya udah kendala karena kemarin itu memang minggu terakhir menjelang bulan Ramadan Bunda, jadi mungkin ada beberapa guru yang tidak bisa mengikuti karena banyaknya kegiatan, dan dibarengi juga dengan pembuatan rapor MIT pada saat itu Bunda. Jadi ada 2 orang guru atau itu yang tidak bisa mengikuti. Kemudian izin juga dari ketua komite kemarin yang tidak bisa menghadiri, hanya beberapa orang tua yang sempat hadir. Itu kendalanya. Dan memang jadwalnya mungkin mepet ya Bu ya. Jadi tidak bisa diikuti oleh seluruh stakeholder yang bisa mendukung. Oke, apa pertimbangannya kemarin Bu dalam menentukan sumber daya sekolah ini? Pertimbangannya tentu kita melihat apa saja yang telah nyata ada selama ini, itu pertimbangan yang pertama Bunda. Kemudian apalagi aset-aset yang perlu dikembangkan ke depannya. Dan secara
umum kemarin juga meminta pendapat dari guru olahraga, dari guru agama, dan mereka juga bersemangat untuk setelah ini akan melakukan MOU dengan beberapa instansi, baik dalam bidang olahraga, agama, maupun dalam UKS. Itu kita punya ekstrakurikuler dokter kecil dan juga nanti akan terus diberdayakan. Berarti ini program ini sudah ada sebelumnya ya? Sudah ada sebelumnya, tapi belum konsisten dilakukan, dan nanti akan lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan ya mungkin terlaksana. Kemudian nih kalau menurut Bu Novi ini dalam proses yang kemarin yang sudah dilakukan kemarin, masih ada nih yang belum dipetakan, masih ada yang tidak belum diidentifikasi. Iya benar. Kalau secara umum sudah ya. Karena melibatkan kepala sekolah dan beberapa rekan guru juga dari siswa. Kemudian yang belum terlaksana mungkin sampai sekarang itu Bunda adalah bahwa kita membutuhkan satu ruang kelas yang sampai saat ini belum mendapat bantuan juga. Kita ada 12 rombel Bunda, tetapi ruang kelas hanya ada 11. Jadi ada satu kelas yang masih dibutuhkan. Mana prosesnya jadinya kan? Kalau proses sekarang itu kebetulan siswa kelas 2 yang mereka kan sampai jam 11 itu belajarnya masih di musola udah. Nah, jadi yang sebenarnya fungsi musola untuk sholat berjamaah itu terpaksa dibagi 2 untuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Maaf mengganggu waktu libur Pak Riki, karena memang jadwal yang telah ditentukan ya Pak. Dan kami harus memakai waktu libur kita gitu. Karena memang kebetulan saya ada yang CGP, kalau memang menurut jadwal hari Senin besok sampai hari Jumat itu kan cuma 5 hari. Jadi 1 hari itu kita hanya boleh 1 CGP, tidak boleh double gitu. Jadi kebetulan Bu Novi kemarin bisa, jadi saya minta kebetulan Bu Novi juga di sini kan, memohon sama Bu Novi, bantu bisa waktunya di Jumat. Insya Allah Bunda kan. Jadi ucapan terima kasih kepada Bapak terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita ke depannya Pak. Baiklah Pak Riki, kemarin di PI 5 ada tugas kemarin untuk Bu Novi itu mendiskusikan tentang aset atau sumber daya yang ada di sekolah ini. Nah ini melibatkan beberapa aktor, kepala sekolah, kemudian rekan guru, komite, mahasiswa, jadi orang tua. Nah itu pun walaupun ini sebagai tugas mungkin dari CGP, tapi kami harapkan ke depannya ini merupakan bisa menjadi pertimbangan bagi kita semua ya Pak ya. Nah di SD ini dan bisa menjadi suatu program ke depannya gitu. Nah kemarin alhamdulillah dilaksanakan ya Pak. Nah menurut Bapak nih kemarin nih dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini bagaimana prosesnya kemarin? Kemarin melibatkan yang pertama guru, yang kepala sekolah, siswa, kemudian ada unsur komite karena nggak bisa hadir karena ada halangan pas waktu itu ada kegiatan komite jadi nggak bisa. Jadi kalau kami lihat CGP yang ada di pihak kami ketika melakukan penyelesaian aset tadi melibatkan orang-orang yang kami sebutkan tadi. Melibatkan ya Pak ya. Nah kemarin apa saja nih Pak aset yang bisa dipetakan? Di segi manusianya, kemudian ada di segi sosial, kemudian di segi politik, fisik, kemudian ada lagi lingkungan alam, budaya serta agama, dan terakhir finansial. Ya Pak ya. Nah dari ketujuh aset itu sudah dimanfaatkan. Alhamdulillah sudah. Sudah ya Pak ya. Nah
Ada nggak hal-hal yang menurut Bapak nih yang ditemukan atau teridentifikasi ketika kegiatan kemarin? Yang maksudnya belum dijalankan Iya, di yang sekolah, belum tapi dijalankan. ketemu ketika Iya. sama kegiatan Iya. kemarin. Ya. Oh, ada salah satunya kayak MOU dengan pihak-pihak lain. Kalau kemarin kami sudah melakukan MOU, itu kan masuk ke dalam pihak sosial. Kalau Iya. misalnya kami diterangkan oleh JGP kemarin, salah satu MOU yang sudah kami lakukan yaitu kerjasama dengan Geopark. Salah satu pengembangan dari kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sumber. Itu pun salah satunya termasuk dari ide-ide siswa. Jadi sesuai Pak ya. Yang belum rencana lapas ya Pak. Iya. Nah, ya, yang lapas rencana kan kerjasama dengan PPA nanti. PPA nantinya salah satunya ada 2 tuh target kami, PPA, kemudian lapasnya nanti tujuannya siswa nanti bagaimana melihat kondisi tahanan, apa penyebabnya, kemudian yang kedua nanti PPA tentang perlindungan anak kasus bullying. Iya Pak ya. Ada kendala kemarin Pak, tantangan dalam identifikasi sumber daya? Tantangannya sebetulnya sih ada. Ketika kita mengungkapkan suatu ide, ketika kita lakukan identifikasi, karena kan ada perbedaan pendapat, namun hal itu kan bisa kita atasi dengan cara bermusyawarah. Insya Allah ya Pak ya, bisa teratasi ya Pak ya. Nah, pertimbangan dari Bapak sendiri gimana nih Pak, menurut Bapak nih, dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolahnya, ada pertimbangan tertentu tidak? Oh tidak. Tidak, ya? Pertimbangannya di sini kami tidak ambil keputusan sendiri, artinya kita melibatkan semua orang yang terlibat, karena dengan hasil seperti itu tentu pengembangan hasilnya lebih baik. Pada kita mengambil keputusan sendiri. Iya, kita bersama ya Pak ya. Nah, ini setelah diadakan kemarin identifikasi tentang dengan sumber daya yang ada di sekolah ini, menurut Pak masih ada nggak yang belum ditemukan nih? Oh, kata Pak Riki ini setelah ternyata itu belum teridentifikasi, ya mana tahu. Sebetulnya sebelum kami ada di sini ada salah satu program yang bagus betulnya di SD 13 karena dia sekolahnya di Wiyata, itu pemanfaatan kompos menggunakan alat yang ada di pustaka. Tapi saat sekarang ini belum bisa kita manfaatkan karena ada 2 kemungkinan. Yang pertama, alatnya udah mulai rusak, jadi di sana terus setelah kami lakukan diskusi dengan Bu Nopi bersama teman-teman, keinginan teman-teman nanti alat yang ada di pustaka kita aktifkan kembali dengan salah satu tujuan menjadi inset bagi sekolah kita secara finansial, kemudian bisa membantu pembangunan sekolah lebih lanjut. Insya Allah mungkin akan kami koordinasikan dengan komite dan mencarikan solusi penggunaan alat tersebut. Nah, untuk kedepannya nih Pak, untuk kedepannya bagaimana nih rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nih sebagai pemimpin ya Pak ya di sekolah kita ini? Apa rencana kedepannya untuk melaksanakan atau memanfaatkan seluruh aset yang ada di sekolah ini dengan maksimal? Mungkin yang pertama yang akan kami lakukan tentu diskusi dulu bersama guru. Kita akan mencari skala prioritas mana yang perlu kita prioritaskan dulu untuk membangun. Ini kan udah dimusyawarahkan pada hari Kamis kemarin, CDP bersama teman-teman yang lain melibatkan siswa dan orang-orang pihak lainnya. Cuman kami akan menentukan skala prioritas dulu mana nanti usul-usulan tadi yang akan kita utamakan terlebih dahulu. Insyaallah ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya, luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi dukungan Bapak terhadap program pendidikan guru penggerak ini, dukungan, support ya Pak ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan wahana yang lebih baik ke depannya bagi sekolah kita ini. Nah, ini kita masuk mungkin yang berkaitan dengan itu evaluasi dengan evaluasi kompetensi guru penggerak ya. Nah, kemarin Bapak sudah isi ya Pak, kuesioner. Waktu yang pertama itu di pendampingan ibu, yang kedua yang sekarang ini adalah yang ke-6 ini kan pendampingan ibu kedua yang terakhir ya. Nah, menurut Bapak nih bagaimana nih Pak perkembangan Bu Nopi nih selama 6 bulan? Alhamdulillah itu jauh peningkatan Bu. Betulnya secara pribadi kami dengan Bu Nopi sebetulnya kan berteman sejak lama. Iya. Kebetulan ini seharusnya Bu Nopi yang lebih maju, tapi kami lihat di sini ini pun sudah tahu sebelumnya karena Bu Nopi memang ada perubahan dan memang ada peningkatan sama Bu Nopi. Salah satu hal yang sangat mendukung bagaimana dia mampu sebagai magnet bagi teman-temannya untuk mengajak teman-teman melakukan perubahan.
Nah, dari semua indikator kompetensi yang ada itu Pak, mana yang perlu ditingkatkan nih? Perlu tingkatkan. Untuk CGP. Ya, rekan sejawat untuk saling kolaborasi sesuai proses pembelajaran. Artinya di sini kemarin ini kan Bu Nopi sudah berusaha mengajak teman-temannya dan ada sebagian teman-teman yang mau untuk melakukan perubahan, namun ini kesulitan secara umum. Ini mungkin terjadi juga dengan PPA sekolah yang lain. Bagaimana kita mengajak nanti bagi guru-guru yang usianya sudah mulai lanjut, apalagi dia enggak kemampuan dari IT-nya ya betul sangat kurang sekali. Nah itulah tantangan bagi Bu Nopi sebetulnya. Jadi kalau untuk yang seusia dengan Bu Nopi, alhamdulillah sudah mulai tergerak untuk melakukan. Nah, terkait dengan pengimpasannya lagi Pak, gimana nih yang dilakukan di sini terhadap kepada prosesnya atau terhadap sekolah? Terhadap proses dan terhadap sekolah ini. Nah, alhamdulillah sudah ada perubahan yang di sekolah. Salah satunya kemarin kami di pertemuan pertama kalau nggak salah dengan Bu Nopi, yaitu kami melakukan perubahan terhadap visi dan misi sekolah. Artinya visi misi yang lama sudah kami ganti dengan dari materi dari Bu Nopi dari CGP, dan kami sudah memasukkan apa yang perlu dimasukkan. Salah satu. Untuk di kelas sudah pasti ada perubahan. Lebih banyak aktivitas bersama dengan siswa. Karena kami lihat di sini pembelajaran bukan hanya di kelas, tapi sering melakukan di taman sekolah. Nah, bagi ini dampaknya bagi anak-anak dan ibu guru yang lain bagaimana nih Pak dengan adanya Bu Nopi itu? Yang kami katakan tadi bahwasanya Bu Nopi sudah mampu menjadi magnet. Kalau magnet tentu menarik ya. Bagaimana siswa itu tertarik dan siswa kelas lain juga sepertinya ingin juga saya besok mau belajar dengan Bu Nopi juga karena melihat cara belajar Bu Nopi. Kemudian yang kedua bagi guru yang lain juga mampu menginspirasi guru lain karena di saat sekarang ini kebetulan Bu Nopi adalah CGP yang pertama di sekolah kami. Dengan lahirnya CGP dari Bu Nopi mendulukan CGP yang lain. Alhamdulillah tahun ini sekolah kami juga ada CGP. Ada 3 orang ya Pak ya? 3 orang. Ya, mumpung ya Pak ya, sekarang ini ada angkatan 1 lagi, angkatan ke-10. Mudah-mudahan berlanjut sampai 11-12 seterusnya ya. Jadi mohon motivasi Pak kepada guru lain. Walaupun memang kata Bapak tadi usianya udah ini ya, tapi mungkin waktu pensiunnya masih ya, karena memang apa namanya tuh anak tersebut membutuhkan sesuai dengan zamannya gitu. Karena memang kalau kita berikan pola yang lama, mungkin itu akan tidak sesuai ya Pak ya dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi pendidikan guru penggerak ini adalah sebagai tempat dan wahana untuk kita mencoba merubah mindset kita gitu. Dan Bapak juga mungkin sudah melihat dampaknya yang dilakukan oleh Bu Nopi gitu kan. Di awal ini mungkin juga merasa berat gitu Pak, termasuk saya gitu kan sebagai pendamping, banyak tantangan dan kendala, tapi alhamdulillah itu bisa kita lalui, kita jalankan gitu. Kita bisa mengikuti proses ini dengan baik sampai ini sampai akhir ya Pak sudah sampai detik-detik terakhir ini. Besok insya Allah Sabtu tanggal 1 April kita akan mengadakan itu karya yang ke-6 ya, karya yang ke-6. Kemudian mungkin setelah, kalau menurut jadwal nih sudah tuntas nih Pak program ini di bulan puasa ini, tetapi ini adalah hasil panen hasil karya itu tentu akan melibatkan semua pihak dari unsur Pemda, tokoh masyarakat, seluruh kepala sekolah yang ada. Jadi itu mungkin bisa digeser jadwalnya di bulan Mei nanti, perkiraan itu tanggal 6 dan 7 Mei nanti gitu. Itu ke depannya. Dan juga kemarin nih Pak ada berita baik juga nih bagi rekan-rekan kita yang honor, jika seandainya nanti dia mendapatkan sertifikat CGP ini, dia tidak akan mengikuti PPG lagi, tapi dia akan langsung ujian akhir aja gitu. Jadi itu mungkin bantuan kepada Bapak sebagai pemimpin di sini, kepada rekan-rekan guru yang lain. Masih ada yang honorer kan Pak? Yang sertifikasi gitu. Nah itu mungkin salah satu jalan cepat ya Pak ya untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Itu mungkin. Syaratnya harus lulus CGP. Iya ya, syaratnya karena lulus CGP.
CGP-nya dapat, sertifikat dapat. pendidiknya juga dapat. Betul. Nah, ini Pak tentang komunitas praktisi bagaimana nih Pak? Udah jalan Bu. Kemarin terakhir kami udah ke dinas pendidikan. Awalnya itu minta izin dulu dinas pendidikan ketika pertemuan kedua kalau nggak salah. Ya. Alhamdulillah diizinkan oleh dinas pendidikan dan silakan lanjut. Kemudian kan biasanya kalau dalam apa kan ada ujung-ujungnya kan sertifikat. Iya. Kemudian kami tanyakan kepada dinas pendidikan apakah ini legal, diakui secara kedinasan atau tidak. Alhamdulillah diakui. Nanti Bapak juga mohon bantuannya di KKS ya Pak, Ketika kepada sekolah yang lain mungkin yang tidak ada CGP-nya di sana, kita coba juga untuk memanfaatkan komunitas praktisi ini. Mungkin bisa Bapak juga bisa nanti itu memberikan pemahaman gitu kan. Jadi mudah-mudahan mereka juga bisa terimbas gitu. Karena memang manfaatnya komunitas praktisi ini sangat banyak, sangat banyak sekali gitu. Tadi kata secara umum tadi kan Bu Nopi menyimpulkan dari kompetensi guru penggerak ini itu dari segi berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, tempatnya di komunitas praktisi inilah gitu kan, programnya yang bisa kita rancang gitu. Jadi mohon juga nanti sama Bapak nih untuk semester ke depan lagi ya Pak, membuat jadwal rencana dan program tentang komunitas praktisi ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan baik, berkembang, dan juga sekolah-sekolah lain juga gitu ya. Dan karena memang dari dulu nih SD 13 ini pusat ya Pak ya, pusat kota, dan juga kalau mindset dari Om Bua ini masih yang terbaik. Kalau menurut saya nih di Sejunjung gitu kan, otomatis ini dengan adanya komunitas praktisi ini juga bisa menjadi suatu suatu yang bisa dibagi kepada sekolah-sekolah lain nantinya gitu. Nah itu mungkin Pak, saya sekali lagi mohon maaf atas kalau seandainya dari kita diskusi tadi ada ada perkataan yang kurang berkenan. Lagi belum selesai. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang Bapak luangkan. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya Pak ya ke depannya. Kemudian Bapak juga mendukung semua dari program guru penggerak nanti, implementasi dari proses pembelajaran yang telah didapatkan oleh Bu Nopi. Tentunya tanpa dukungan Bapak itu tidak akan bisa dijalankan dengan baik ya Pak ya. Kerjasama. Ya, itu mungkin Pak dari kami. Seandainya Bapak ini ada keperluan lain mungkin, karena kami masih banyak yang akan merasa mengerti apa Pak. Ya. Kami izin dulu di sini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini segala dosa kita diampuni ya Pak. Dan puasa kita nanti lancar juga sampai akhir nanti. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Nanti kita masuk kepada persiapan panen hasil belajar. Nah, kalau menurut Bu Nopi nih, kebetulan nih, kalau menurut informasi kemarin, panen hasil belajar ini diadakan pada bulan Mei, ya? Bulan Mei. Bulan Mei. Berarti siap Lebaran. Ini apa ide terus yang akan Bu Nopi persiapkan untuk Lokakarya 7 ini? Untuk Lokakarya 7 karena berupa pameran gitu ya Bunda ya, kegiatan hasil belajar yang selama ini dilakukan di kelas itu berencana akan memprint atau membuat player tentang aksi nyata yang telah dilakukan selama ini, dan itu nanti akan dibuatkan playernya, akan diprint dan akan dipajang pada saat panen karya. Dan juga nanti rencana akan membawa hasil karya siswa yang ada di kelas akan dipajang juga di hasil panen karya. Kemudian berbagai kegiatan kolaborasi dengan rekan CGP lainnya juga akan kita tampilkan rencana hasil karya anak, kemudian momen-momen
kebersamaan kita juga akan di print akan dibawa playernya dan akan dibawa dalam lokat Itu sekarang sudah di planning nih ya Bu Novi? Iya, sudah rencana akan dibawa. Nah, kemarin nih alhamdulillah Bu Novi kan ditunjukin sama teman-teman yang lain, dimanahkan ya untuk menjadi apa namanya, menjadi guru dalam berbagi. Nanti itu berdasarkan PP. Nah, nanti teknisnya kita tidak tahu seperti apa ya, makanya harus kita persiapkan diri dari sekarang. Menurut karya 7 ini nanti kita tetap dibagi seperti biasa, gitu kan, 3 PP. Tapi ada juga kemarin teman-teman di sesi karya itu akan gabungkan. Jadi kita lihat lagi seperti apa posisinya. Tapi memang satu orang dari itu akan mewakili dari teman-teman yang lain untuk berbagi hasil belajar, ya. Nah, dan juga nanti ini akan ada stand-standnya, stand-standnya berkelompok gitu. Nanti Bu Novi ini juga nanti bantu teman-teman untuk koordinasi langsung seperti apa nanti hasil belajar yang akan ditampilkan, kemudian karya-karya, kolaborasi, semuanya. Karena kita nantikan ini standnya dari kelompok ini, kemudian mereka memberikan karya yang terbaik, itulah gitu. Semuanya kegiatan apa yang kita lakukan dari awal kemarin sampai akhir itu tergambar di stand tersebut gitu. Itu kalau gambaran secara ini, secara umum. Nah, kemudian nih kemarin Bu Novi sudah diskusi sama belum ya sama teman-teman yang lain? Belum secara apa, sudah Bunda udah mulai bertanya-tanya nanti kita bikin itu atau bagaimana, sudah, tapi belum ada dapat kesepakatan. Iya. Nanti saya juga akan coba pelajari lagi nanti nih, tahu kata Bu Novi tadi ada materi-materi tertentu nanti umpamanya ini yang kelompok ini PP-nya ini materinya yang akan dibagikan. Nanti saya coba lihat lagi ya, karena mumpung alhamdulillah memang waktu sedikit lagi ya, tapi ada beberapa minggu lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar gitu. Nah, nanti loka 6 itu tetap tanggal 1 April ya, nanti nah, tentunya itu akan kita akan penguatan jadwalnya tetap seperti biasa. Seperti biasa, penguatan tentang aset dan sumber daya yang ada di sekolah ini gitu. Mungkin sebelum kita tutup nanti boleh selama kita tadi berdiskusi melakukan penampilan dan ini adalah penampilan yang terakhir ya pada penampilan individu ini, boleh sedikit refleksi, membaca kembali apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita perbaiki ke depannya, bagaimana kita lanjut dari modul-modul yang telah kita pelajari. Oke, baik Bunda, sebelumnya terima kasih sampai ke pendampingan individu 6 ini. Kita sudah saling berkolaborasi sejauh ini, dan dengan adanya program pendampingan itu memperkuat bahwa pelaksanaan guru penggerak ini memang nyata dilakukan. Kemudian juga tanpa adanya kolaborasi dengan kepala sekolah, tanpa kolaborasi dengan guru, dan juga memberikan penguatan bahwa modul-modul yang dipelajari itu telah diterapkan dalam aksi nyata, dan itu sudah dilaksanakan dalam program pendampingan sebelumnya. Hingga pada pendampingan ke-6 ini terkait dari identifikasi aset, dan juga kita sudah melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Dan dengan adanya program pendampingan ini menambah atau memberikan kekuatan bahwa memang program guru penggerak ini berdampak bagi saya sendiri sebagai calon guru penggerak dan juga bagi rekan-rekan guru lainnya.
Dan sejauh ini pelaksanaan pendampingan individu itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan memberikan suatu poin bahwa guru penggerak ini tidak dapat berjalan sendiri, tapi juga harus ada pendampingan dari rekan guru lainnya dan terutama dari Bapak Fasilitator dan Bu Darida sebagai pengajar praktik. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan ini beda dari program-program sebelumnya dan teman-teman yang lain nanti akan merasa termotivasi juga untuk melakukan kegiatan ini. Alhamdulillah selama kita melakukan pendampingan ini tidak ada kendala. Saya penting kita bisa di sela-sela waktu yang padat ini kita bisa menyelipkan sedikit itu waktu terhadap penampilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan gitu. Mudah-mudahan sampai di akhir nanti, karena masih ada 2 lokakarya yang akan kita lewati, lokakarya 6 dan lokakarya 7. Nah, lokakarya 7 ini adalah itu mungkin persiapan, memang kita harus bekerja keras nanti di akhir nanti. Kemarin sempat berpikir juga kalau seandainya di bulan puasa ini memang luar biasa juga waktunya. Ternyata memang diundur alhamdulillah. Dan BGP memberikan pertimbangan ya Bunda. Iya, juga memberikan memilih atau mencoba untuk inilah ya. Mendengarkan aspirasi teman-teman yang lain. Kemudian memang kami dari PP meminta boleh lah nanti kalau di Loka 7 ini setelah Lebaran aja, karena nanti kita akan mengundang semua unsur gitu kan. Sekolah berarti hadir ya? Iya, sekolah dari unsur dinas, Pemda, Insya Allah dia akan hadir. Gitu. Nah. Ini terakhir juga ya Bu Novi ya, refleksi sedikit menurut Bu Novi ini bagaimana nih sikap yang berubah dalam diri Bu Novi selama 6 bulan terakhir ini? Oke, kalau dari sikap yang berubah, yang pertama tentu sikap perlakuan kita kepada siswa, itu yang pertama itu yang berubah Bunda, bahwa selama ini kita mungkin menganggap bahwa guru itu sama tahu dan siswa itu ada rasa takut kepada guru, tapi sekarang tidak lagi, bahwa murid itu adalah sekutu bagi kita yang akan berkolaborasi, yang akan kita ajak untuk menggali pendapat saran dari mereka. Kemudian dari segi rekan guru, dari segi sekolah, itu yang berubah adalah bahwa segala sesuatu itu boleh kita kolaborasikan. Dalam artian kita tidak hebat dengan sendirinya, tapi hebat itu adalah dengan saling merangkul, saling bekerja sama. Dan kalau seandainya program itu dibicarakan dengan adanya musyawarah, dengan memanfaatkan aset yang ada, itu akan melahirkan program-program yang memang berdampak bagi siswa. Jadi memang diperlukan di sini adalah kolaborasi ya, dengan rekan guru dan stakeholder yang ada di sekolah yang berubah. Nah, dari kompetensi guru penggerak tersebut menurut Bu Novi berapa persen yang sudah dicoba lakukan? Baik, dari kompetensi pedagogiknya mungkin sudah bisa menerapkannya sekitar 90% sudah berpihak kepada siswa, mungkin itu Bunda. Kalau dari kompetensi sosial sudah berjalan dengan baik dengan rekan guru, orang tua dan instansi terkait. Kemudian dari segi keprofesionalan berusaha untuk menjadi guru yang selalu sigap dan selalu bisa mengembangkan ide-ide yang mungkin berdampak banyak bagi siswa dan tentu untuk peningkatan kualitas sekolah. Dan itu berusaha terus dikembangkan karena sejatinya pendidikan itu selalu berubah dan itu terus kita lakukan dengan selalu melakukan inovasi dan tentunya dengan selalu belajar baik secara mandiri maupun berkelompok.
di lingkungan komunitas praktisi yang ada di sekolah maupun di KKG mungkin gitu. Nah, dari segi keterampilan nih gimana Bu Novi? Ada perubahan yang kalau dari segi keterampilan itu berusaha untuk menjadikan siswa itu dalam membuat sebuah proyek itu memang sampai akhir udah. Jadi ada hasil yang dari siswa itu, dari hasil pembelajaran itu ada buktinya. Jadi keterampilan siswa itu memang benar dilakukan tentu dengan ada kolaborasi orang tua, dan saya cenderung melakukan proses pembelajaran itu sekarang dengan adanya project based learning. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh siswa, sehingga dari tahapan tersebut mereka betul-betul melakukan pembelajaran yang bermakna dan ada feedbacknya kepada kehidupan nantinya. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi mereka bisa mengaplikasikannya dengan kehidupan mereka. Ada yang memang direncanakan gitu ya, dilaksanakan dan ada timbal baliknya dengan kehidupan. Feedback ya. Nah, feedbacknya. Nah, dari segi IT ini gimana nih Bu Novi sekarang? Kalau dari segi IT jauh lebih meningkat daripada sebelumnya Bunda, karena dengan adanya tugas-tugas yang diberikan di guru penggerak ini otomatis menambah keingintahuan kita dalam IT, terutama dalam proses pembuatan tugas itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Terutama yang sangat membantu adalah aplikasi Canva yang bisa digunakan dalam pembuatan tugas, kemudian juga memanfaatkan aplikasi Capcut dalam pembuatan editing video, kemudian juga menggunakan model-model penilaian baik itu di kelas menggunakan quizzes atau model paper mode yang diberikan quizzes, dan itu menjadikan tantangan bagi saya kalau seandainya ada hal baru itu mencoba ingin menerapkannya kepada siswa gitu. Jadi bagaimanapun IT itu berkembang, kita berusaha untuk mempelajarinya dan menerapkan kepada peserta didik kita. Alhamdulillah ya nanti luar biasa sekali, baik dari segi sikap yang telah perubahan dari keterampilan gitu. Mudah-mudahan memang program guru penggerak ini adalah berdampak bagi murid kita ke depannya gitu. Untuk sesi penampilan individu yang ke-6 ini nanti mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata mungkin tetap semangat ya Novi sampai di akhir nanti. Dan mungkin kalaupun berakhir program ini Bunda insyaallah ya, komitmen ke depannya ya. Dan selalu jaga kesehatan karena perjalanan kita masih belum sampai finish ya, selesai gitu. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan dan kecelakaan. Terima kasih atas perhatiannya dan kolaborasinya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita tingkatkan lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.